Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dalam channel Renungan Harian HKBP Setia Mekar. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita mengaminkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan inilah yang disaksikan oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Di saat mereka pergi ke Bait Allah yang di Yerusalem, mereka melihat ada yang sakit lumpuh dan mereka melakukan penyembuhan kepada orang yang lumpuh tersebut. Dan dilanjutkan dengan memberitakan akan firman Tuhan tentang Yesus, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan ternyata perkataan itu tidak disenangi oleh beberapa para imam dan juga pengawal Bait Allah serta orang Saduki saat itu. Mereka marah karena mereka menyampaikan firman tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Walaupun seperti itu, mereka juga ditangkap dan ditahan. Namun, orang yang sudah mendengar, ada yang percaya. Dan dikatakan sampai 5.000 orang laki-laki. Kita boleh bayangkan itu masih laki-laki yang dihitung 5.000 orang. Belum lagi yang perempuan, tentu banyak yang mulai percaya akan Yesus. Dan ini hal yang tidak menyenangkan bagi para ahli Taurat. Maka Petrus dan Yohanes disidang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, yaitu tua-tua dan ahli Taurat. Petrus dan Yohanes disidang dengan mengatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu dapat bertindak demikian? Lalu Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia mengatakan bahwa mereka melakukan penyembuhan dan memberitakan firman Tuhan. Dengan jelas dia mengatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan
Petrus juga mengatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Inilah yang menjadi kesaksian Petrus di hadapan para pemimpin Yahudi. Bapak Ibu, hendaknya kita juga untuk tidak takut mengatakan bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jikalau hanya Tuhan Yesus Kristus, layaklah kita berada di dalam firman Tuhan. Layaklah kita hanya menyembah Yesus di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah jalan keselamatan kita. Jikalau kita meyakini bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, sudah sepantasnya kita ikut serta menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita. Baik itu melalui perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita, yang semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai umat Allah untuk tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, jangan pernah menyimpang. Ingat, keselamatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tetaplah berseru hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena Dialah yang mempunyai segala sesuatunya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan benar hanya Engkau saja jalan keselamatan kami. Walaupun ada tantangan yang kami hadapi, tetaplah kami hanya mengandalkan Engkau. Tetaplah kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Walaupun banyak pergumulan yang kami hadapi, jangan biarkan kami menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Engkau juga mengingatkan kami agar kami tetap bersaksi tentang Yesus yang menjadi jalan satu-satunya keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami. Amin.